Pengelolaan jadwal proyek adalah proses krusial yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana. Langkah pertama dalam proses ini adalah menentukan ruang lingkup pekerjaan secara mendetail. Ruang lingkup ini mencakup semua tugas dan deliverables yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan akhir proyek. Definisi yang jelas dan rinci tentang ruang lingkup ini sangat penting, karena kesalahan dalam tahap ini dapat menyebabkan kekacauan dalam penjadwalan dan pengelolaan sumber daya. Setelah ruang lingkup didefinisikan, langkah berikutnya adalah memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih spesifik. Proses pemecahan ini, yang dikenal sebagai Work Breakdown Structure, WBS, membuat proyek lebih mudah dikelola dan kemajuan lebih mudah dilacak. Setiap tugas kecil kemudian dianalisis untuk memahami urutan logisnya, yang mencakup identifikasi hubungan antar tugas atau dependensi. Misalnya, beberapa tugas mungkin tidak dapat dimulai sampai tugas lain selesai. Mengidentifikasi dependensi ini membantu dalam merancang alur kerja yang logis dan efisien, meminimalkan potensi keterlambatan. Durasi setiap tugas kemudian diperkirakan dengan hati-hati. Estimasi ini bisa didasarkan pada berbagai metode, seperti pengalaman dari proyek sebelumnya, konsultasi dengan ahli yang memiliki pengalaman di bidang tertentu, atau penggunaan teknik estimasi khusus seperti PERT, Program Evaluation and Review Technique. PERT sangat berguna dalam situasi di mana ada ketidakpastian tentang durasi tugas karena memungkinkan pengelola proyek untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario. Selanjutnya, pengelola proyek perlu mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas. Ini termasuk tenaga kerja, peralatan, material, dan sumber daya lain yang mungkin diperlukan. Pengalokasian sumber daya harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pada waktu yang tepat, serta kemampuan sumber daya untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Setelah semua tugas diidentifikasi, diurutkan, dan diestimasi durasinya, langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal proyek. Jadwal ini biasanya disusun menggunakan alat manajemen proyek seperti Gantt chart atau Critical Path Method, CPM. Gantt chart memberikan visualisasi grafis dari jadwal proyek, menunjukkan waktu mulai dan selesai untuk setiap tugas, serta bagaimana tugas-tugas ini saling terkait. Sementara itu, CPM digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek, yaitu urutan tugas yang menentukan waktu paling awal penyelesaian proyek. Pengelolaan jalur kritis sangat penting karena setiap keterlambatan dalam tugas-tugas di jalur kritis akan menyebabkan keterlambatan dalam keseluruhan proyek. Pada akhirnya, pengelolaan jadwal proyek memerlukan pemantauan dan penyesuaian terus-menerus. Karena proyek dapat menghadapi berbagai perubahan dan tantangan, seperti perubahan dalam lingkup pekerjaan, keterlambatan pengiriman, atau masalah tak terduga lainnya, jadwal proyek perlu disesuaikan secara dinamis untuk memastikan proyek tetap berada di jalurnya. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi jadwal, serta memastikan bahwa komunikasi yang efektif terjalin antara semua pemangku kepentingan sehingga setiap perubahan dapat segera ditangani dan diatasi dengan cepat.